Ini cabangnya sangat banyak sekali juga. Kita pelihara semuanya ini kawan-kawan. Nah, itulah manfaat kita melakukan sterilisasi lahan, manfaat melakukan pengocoran dengan asam amino dan fosfat itu karena kawan-kawan, kembali lagi dengan saya Ardana Pitu. Pada hari ini kawan-kawan kita berada di kebun tanaman cabai lagi. Ini merupakan tanaman cabai di lahan ketiga kawan, karena di lahan pertama kita sudah melakukan pemanenan perdana, begitu juga dengan lahan kedua tanaman cabainya sudah cukup besar dan sudah berbuah. Nah, inilah kondisi tanaman cabai rawit di lahan ketiga. Sebagaimana kawan-kawan bisa perhatikan di sini. Nah, ini sudah berbuah juga seperti ini, tanamannya cukup subur. Daunnya hijau seperti ini, mulus sekali, dan juga tunas-tunas airnya sudah cukup banyak seperti ini. Nah, untuk merawat tanaman ini tentu kita harus mengetahui kebutuhan unsur hara yang diperlukan oleh tanaman itu sendiri. Memang pada mulanya ini tanaman cabai kawan-kawan semuanya ini. Nah, ini kita tumpang sari dulu dengan tanaman timun. Ini tiangnya masih ada. Nah, setelah kita bersihkan tanaman timun, baru kita merawat ulang daripada tanaman cabai rawit ini. Nah, teknik yang kita lakukan memang sangat sederhana sebenarnya. Tetapi walaupun sederhana bisa dipastikan tanamannya tetap subur karena kita melakukan sistem namanya sterilisasi lahan di lubang tanam ini. Nah, dengan sterilisasi lahan inilah tanaman menjadi subur karena fungsinya sterilisasi lahan di mana kita mengembalikan kesuburan tanah. Karena kita ketahui kawan-kawan, tumpang sari dengan tanam timun otomatis unsur hara di dalam bedengan ini sudah terserap sebelumnya oleh tanaman timun, sehingga nutrisinya tidak dapat sepenuhnya diserap oleh tanaman cabai. Makanya kita melakukan sterilisasi. Nah, sterilisasi yang kita lakukan menggunakan bahan bakteri Trichoderma, asam humat, dan silika karbon. Nah, dosis yang kita pakai adalah untuk 20 liter air kita pakai masing-masing 3 sendok makan penuh dan dikocor pada setiap lubang tanam seperti ini dengan takaran 50 mili. Nah, tetapi setelah 5 hari berikutnya kita juga melakukan yang namanya pengocoran dengan suplemen tanaman, di mana suplemen ini sangat bagus sekali apalagi di musim kemarau. Karena kita tahu kawan-kawan kalau musim kemarau otomatis lahan itu sangat kering, kesuburan tanah itu berkurang. Nah, untuk memenuhi kebutuhan unsur hara itu maka kita mengocor dengan asam amino dan fosfat cair. Asam amino yang kita gunakan selalu menggunakan merek Vigorin, dan begitu juga fosfat cair kita selalu menggunakan merek Mordenpool kawan-kawan. Nah, sehingga tanamannya sekarang menjadi hijau seperti ini. Sangat-sangat bagus sekali, sangat-sangat subur. Walaupun kita hanya melakukan pengocoran baru 1 kali dengan asam amino dan fosfat cair, bisa kawan-kawan perhatikan sangat-sangat subur. Walaupun dulunya karena kita tumpang sari tanamannya sangat kerdil, kurus, tetapi berputar balik sekarang setelah kita melakukan sterilisasi, setelah melakukan pengocoran asam amino, pertumbuhannya luar biasa seperti ini. Dan sekarang pun sebenarnya kawan-kawan saya akan melakukan penyepraian tanaman cabai karena sudah buahnya seperti ini, dimana gunanya nanti agar bunga tidak rontok. Nah, bunganya cukup tebal seperti ini kawan-kawan. Jadi sudah cukup subur sekali tanaman seperti yang saya sampaikan tadi. Ini bunganya double-double ini. Nah, inilah fungsinya sekarang kita melakukan penyepraian, di mana agar bunga khususnya ini, bunganya ini tidak mengalami kerontokan. Apalagi sekarang cuacanya sangat terik sekali, di tempat saya sangat panas sekali. Ini bisa menyebabkan gugur bunga. Nah, inilah kondisi tanaman kita kawan-kawan seperti ini. Ini panas luar biasa, ini panasnya kawan-kawan. Makanya kita memberikan nutrisi sekarang ini. Dan hampir semua sudah berbunga ini tanamannya. Jadi sangat subur sekali kawan-kawan. Kita juga tidak melakukan perampelan ini kawan-kawan seperti ini.
kita biarkan ya, kita pelihara ini rencananya. Nah, ini kondisi tanamannya, dan itu baru selesai kita melakukan pemasangan mulsa juga kawan-kawan. Nanti rencananya kita tanam cabai juga, kita biarkan selama 20 hari fermentasi dulu di lahan. Itu nanti kita tanamin cabai rawit ori 212 kawan-kawan. Ini sangat-sangat subur sekali nih kawan-kawan tanamannya. Ini cabangnya sangat banyak sekali juga. Kita pelihara semuanya ini kawan-kawan. Nah, itulah manfaat kita melakukan sterilisasi lahan, manfaat melakukan pengocoran dengan asam amino dan fosfat itu, karena pemberian nutrisi itu sangat penting sekali di waktu fase vegetatif itu. Walaupun dulunya sering saya sampaikan tanaman ini kerdil, kurus, tetapi setelah kita memberikan pengocoran seperti itu, akhirnya luar biasa pertumbuhannya seperti ini. Dan sekarang kita akan melakukan penyepraian kawan-kawan. Obat yang kita gunakan nih, kita akan lihat sama-sama obat-obatannya kawan-kawan. Nah, ini nutrisi yang akan kita gunakan pakai penyemprotan adalah kalium cair, yaitu kandungan fosfat, kalium, dan boronnya. Ini kita pakai merek Kalinet. Dosis yang kita pakai adalah 3 tutupnya ini untuk takaran tangki ukuran 14 liter. Kemudian kita juga memakai bahan aktif abamectin. Ini sebenarnya bagus untuk trip juga. Untuk lalat buah juga bisa ini kawan-kawan sebenarnya. Merek yang kita gunakan adalah Demolis. Karena ini musim panas. Karena dominan yang menyerang biasanya trip, tungau, dan juga lalat buah. Kita pakai abamectin seperti ini, merek Demolis, dengan dosis atau ukuran kita pakai sendoknya seperti ini, ukuran penuh sendok ini untuk 14 liter air. Juga kita memakai Mancozeb kawan-kawan, ini fungisida. Kita pakai juga 2 sendok makan seperti ini untuk 14 liter. Juga kita campur dengan fungisida Cabriotop, dosisnya sama 2 sendok makan untuk 14 liter. Juga kita tambah asepat. Ini bahan aktif asepat ini bagus untuk lalat buah, juga untuk ulat sebenarnya kawan-kawan. Dosis yang kita pakai adalah 2 sendok ini juga untuk 14 liter air. Dan juga kita tambah dengan perekat seperti ini. Mereknya kita pakai Lantis. Kita hanya memakai 1 sendok ini untuk 14 liter air. Nah, sekarang kita akan melakukan penyepraian kawan-kawan. Nah, kegiatan kita melakukan penyepraian hari ini, di mana penyepraian ini berfungsi sebagai mana tadi saya sudah jelaskan untuk agar tanaman cabai secara khusus bunga dan buahnya tidak rontok karena sudah memasuki fase pembungaan seperti ini dan buahnya sudah cukup lebat. Nah, terima kasih kawan-kawan, inilah kegiatan kita hari ini melakukan penyepraian di lahan ketiga. Semoga apa yang saya lakukan ini bermanfaat untuk kita semua. Semoga kedepannya kita menjadi sukses sama-sama.